Selamat datang di Bahasa Sepak Bola. Masih membahas tentang Manchester United terkait kemenangannya melawan Brighton dan ada signifikan terkait sistem Amorim yang terlihat sangat jelas pada saat melawan Brighton. Ini gue mau bahas sedikit saja karena agak agak ini juga ya melihat sistem Amorim ternyata semakin kesini makin terlihat unik menurut gue karena nggak semua tim menggunakan hal tersebut. Mari kita bahas saja ya guys ya. Mungkin kalau banyak orang berpendapat terkait sistemnya Amorim itu ada di lini serang atau di lini tengah. Tapi menurut gua sistemnya Amorim itu yang di United saat ini adalah sisi center back-nya seperti apa. Gua agak terkait perannya De Ligt dan Shaw pada pertandingan atau melawan Brighton kemarin. Itu sangat benar-benar luar biasa. Gue melihat mereka berdua seperti itu karena pada saat dilawan sebelumnya terlihat seperti nanggung. Terkadang Delik doang yang maju, Luke Shaw-nya agak jarang. Tapi ini berdua-duanya sangat seimbang gue lihat. Ketika memang ada umpan atau memainkan bola dari belakang pemain Brighton, dari posisi kanan Brighton, itu Luke Shaw langsung nge-press gitu loh. Terlihat dari golnya si Casemiro. Itu benar-benar bukti perannya Luke Shaw dan De Ligt itu sangat kuat. Jadi ketika si Casemiro Bruno agak maju ke depan, nggak pas ke depan, si Luke Shaw sama si De Ligt itu ada di posisinya Bruno dan Casemiro. Jadi di posisi tengah dan ketika ada pemain mau menjemput bola dan itu langsung ngepres. Itu terlihat banget dan gue sangat kaget gitu loh melihat center back tiba-tiba maju karena gue nggak terbiasa melihat Manchester United pemain-pemain belakangnya itu maju ke depan tanda kutip center back ya bukannya kayak wing back. Ini center back Luke Shaw sama De Ligt itu maju ke depan. Jadi tinggal untuk center back itu ada satu Euro. Jadi dia memang cover pemain juga ketika pemain depannya si Brighton atau lawan dia mencari bola dia langsung press. Itu benar-benar terlihat di sisi kanan kirinya ketika kanannya coba build up dari Brighton atau lawan itu langsung dari Shaw yang ngepres. Kalau dari kirinya pemain lagi build up dari belakang itu dari De Ligt yang akan ngepres. Itu menurut gue kayak suatu tanda kutip gue kaget gitu. Memang di awal musim terlihat, tapi De Ligt doang sih terlihatnya, tapi tidak secara seluruh. Tidak organisasinya kurang matang lah sebelumnya. Karena kayak masih antara De Ligt tiba-tiba maju, lupa Luke Shaw harusnya yang Luke Shaw, lupa gitu. Jadi kayak pada saat lawan Brighton itu bener-bener tercover semuanya sampai menit 70 sebelum Luke Shaw diganti lah. Itu terlihat tercover. Even misalnya si Casemiro ke depan, Bruno ke depan, itu mereka mengcover dua. Pokoknya yang mengcover Bruno sama Casemiro itu adalah De Ligt dan Luke Shaw. Nah, itu yang tidak terjadi di awal musim dan musim sebelumnya. Karena yang gue kritik sebelumnya adalah ketika Bruno dan Casemiro maju, itu tidak ada yang backup mereka. Nah, gue kaget pas lagi lawan Batu itu benar-benar sempurna. Menurut gue sampai menit 70 itu sempurna sebelum gol, sebelum datangnya Dorgu dan pemain pengganti lain itu benar-benar sempurna menurut gue. Dan pemain Brighton nggak bisa menjalankan sistemnya dari build up dari bawah. Long ball pun kalah karena ada Yoro kan. Yoro juga tinggi dan speednya itu kenapa Yoro jadi libero atau orang terakhir? Nah, itu karena dia punya speed. Dia punya ketenangan, dia bisa one on one. Itu benar-benar emang fungsinya Yoro. Baik lagi, kayak sebelum gue bilang di live streaming pada saat lawan Brighton, di mana Amorim benar-benar menerapkan sistem yang menerapkan formasi, menerapkan atau memasang pemainnya sesuai dengan lawannya. Dia selalu bilang, ketika lawannya memang perlu bola atas ya gue harus pakai Maguire. Tapi ketika lawan bermain taktikal lewat bawah, build up lewat bawah 1 2 3 itu dia memasang si Yoro. Karena baik lagi Yoro punya atribut terkait sprint ada, one on one ada. Jadi
kenapa Euro dimainkan itu adalah salah satu taktiknya Amorim. Walaupun Maguire cedera, tapi pasti akan tetap dimainin Euro. Karena berdasarkan taktik. Kayak misalnya lawan Brentford sama Liverpool, karena kan mainnya bola alas mulu tuh. Nah itu kenapa Maguire dimainkan, karena alasannya dua klub tersebut bermain lebih banyak bola atas, kuat di bola atas gitu. Makanya mainin Maguire. Makanya gue agak nggak kaget ketika ada rotasi itu, dan bener juga ya ternyata gitu. Dia bisa memaksimalkan pemainnya dengan lawan-lawannya gitu. Bukannya kayak memaksakan pemainnya apa namanya lawannya apapun ya udah tetap dimainkan. Nah, gue melihat dari sisi Amor itu benar-benar dia terbuka luas terkait sistemnya, terkait pemain-pemainnya, kapan dia mainkan Maguire, kapan dia mainkan Euro. Nah, itu benar-benar amazing. Mungkin kemarin Aiden Heaven masuk gitu kan di babak kedua mengganti Luxiao, tapi kan masih belum terlihat gitu nyaman dan belum bisa ngejel gitu terkait apa yang diinginin Amorim. Karena mungkin baru baru sembuh cedera kali ya. Jadi dia juga agak bingung gitu loh. Tapi so far oke, walaupun masih ya butuh press yang tadi gue bilang. Luke Shaw sama Dele sudah menjalankan sistem ini sangat baik dan membuat sistemnya Amorim langsung ngeklik. Menurut gue ini adalah kunci sistemnya Amorim, di mana setiap pemain bisa mengisi ruang yang ditinggalkan oleh pemain lainnya. Itu sangat penting. Ya sebelumnya nggak ada yang selalu gue kritik ketika Bruno sama Casemiro hilang, itu nggak ada sama sekali, buyar gitu. Tapi gue lihat pada saat lawan Brighton itu sempurna sekali. Padahal Brighton memainkan bola menyerang, memainkan bola build up dari bawah ke atas. Dan kita tidak pernah menang selama 3 tahun berturut-turut melawan Brighton di Old Trafford. Bayangkan, 3 tahun berturut-turut kita tidak menang melawan Brighton di Old Trafford. Itu kemarin adalah kemenangan yang luar biasa. Dan menurut gue harus diapresiasi dari segi taktikalnya Amorim, yang selalu gue kritik lini tengah ternyata dia memperbaiki dan dia harus memberi pemahaman lebih banyak lagi ke para pemainnya, dan akhirnya berhasil. Menurut gue De Ligt dan Lukshaw, walaupun dari para pengganti masih kurang, gue kaget gitu ketika para pemain pengganti pendatang mereka kebingungan. Nah itu yang masih tanda tanya, kenapa mereka bisa kebingungan. Menurut gue bukan salahnya pelatih, karena itu for sure semua pemain pengganti itu tidak ada performa terbaik di lapangan. Mungkin menit-menit terakhir seperti kayak Maino, mungkin kayak Aiden Heaven ngasih asis ke Mbomo, tapi so far semuanya agak jelek bermainnya untuk pemain penggantinya lagi. Bukan pemain yang utama. Itu menjadi tanda tanya gue. Para pemain apakah mereka bingung dengan ritme pertandingan yang sangat tinggi, ketika mereka datang, mereka kaget dan lain-lain. Karena melihat 11 pemain yang starting line up itu menjalankan fungsinya, walaupun menurut gue dari sisi kiri tidak banyak memberikan impact untuk penyerangan, karena lebih banyak dari sisi kanan dari si Ahmad dan Mbomo. Itu sangat luar biasa dua pemain ini karena saling mengisi. Nah itu yang membuat penyerang kita sangat mengerikan di sisi kanan. Tapi baik lagi yang tadi gue bilang, Lukshaw sama De Ligt ini adalah kunci sistemnya Amorim. Karena dia bisa mengisi lubang yang ditinggalin oleh Bruno dan Casemiro. Dan dia bisa ngebaca permainan. Jadi ketika ada lawan untuk mencoba mencari bola, dan ketika lini tengahnya kosong, itu Lukshaw sama dengan De Ligt dia langsung nge-press aja. Ya itu terbukti dengan golnya Casemiro. Itu bener-bener itu bukti bahwa center back ataupun sistemnya Amorim itu berhasil gitu, dengan menaikkan dua center backnya ketika pada saat kita pressing mereka dan mereka lagi sedang mencoba build up, dan itu mereka nggak berhasil. Sudah berkali-kali mereka coba build up nggak berhasil. Yang biasa berhasil itu sumpah di babak pertama luar biasa United. Gua agak kaget gitu, gokil. Dan yang paling emes adalah yang paling gokil, yang paling gua agak terkesannya biasanya United agak lembek dan minta pelanggaran dengan wasit. Itu sama sekali terlihat banyak pelanggaran yang harus didapatkan United, tapi tidak, dan United main semua pada bergerak maju terus langsung berdiri. Kayak Sesko tiba-tiba awalnya dia di
pelanggaran lah, kena pelanggaran atau di-tackle, terus dia bangun lagi dan ngerebut bola, itu luar biasa dan jarang terjadi dengan pemain United sebelum-sebelumnya yang biasanya manja dan menunggu peluit untuk dibunyikan. Itu yang sangat menurut gue harus diapresiasi para pemain dan dia tidak terpengaruh dengan pelanggaran atau tidak dan dia tetap akan maju. Nah, baik lagi, yang jadi pertanyaan adalah ketika Luke Shaw cedera, itu penggantinya siapa? Sedangkan Lisandro Martinez masih dalam pemulihan. Kemungkinan agak panjang, setengah musim di bulan Januari atau ya di akhir Desember dia baru bisa join Lisandro Martinez. Tapi apakah Lisandro Martinez bisa menjalankan sistemnya Amorim secara konsisten atau secara cepat seperti Luke Shaw? Nah, itu patut dipertanyakan. Dan apakah dari sisi Amorim akan memainkan Lisandro Martinez ketika Lisandro Martinez sudah fit? Itu juga ya patut dipertanyakan karena kan sudah ada Eden Hazard dan itu ada 3 pemain kaki kiri yang akan saling senggol untuk mendapatkan posisi utama. Ya kalau terlihat dari game week kali ini sih sampai detik ini pasti akan Luke Shaw dimainin. Tapi baik lagi, apakah sistem Amorim akan berubah? Apakah para pemain bisa menjalankan sistem Amorim tersebut? Nah, itu jadi pertanyaan. Karena dari Eden Hazard kemarin masih kagok, masih belum bisa menyesuaikan dengan sistem ataupun cara bermain center back ngepres ke depan. Nah, itu yang harus bisa dimaksimalkan sama Amorim. Baik lagi tadi ketika Alessandro Martinez masuk, nah itu jadi gue bertanya-tanya gitu. Apakah dia akan langsung masuk ke tim utama? Apakah masuk ke starting line up atau bangku cadangan? Nah, itu menjadi tanya. Apakah lebih cepat pemahaman taktiknya si Lisandro atau ya Amorim tetap nyaman dengan Luke Shaw? Karena Luke Shaw sebenarnya juga agak riski dari cedera sih, agak riskan dalam cederanya. Karena riwayatnya Luke Shaw kan cukup banyak ya terkait cederanya. Kalau nggak salah di 2 musim terakhirnya si Ten Hag itu Luke Shaw banyak cedera gitu loh. Nah, itu yang agak khawatir. Mungkin kenapa banyak para pemain yang rentan cedera di menit 70, menit 80 dia sering digantikan. Karena itu untuk lebih membuat pemain fresh di game week selanjutnya, pertandingan selanjutnya dan membuat minim cedera lah gitu. Itu sepertinya yang ingin dilihat sama Amorim ya, dan dia nggak mau melihat para pemainnya cedera lagi kayak musim lalu. Jadi kayak melihat atau mengeforsir para pemain untuk tidak terlalu banyak. Jadi terlihat dari analitik timnya si Amorim juga memberikan saran yang sangat luar biasa dan gue cukup salut gitu loh. Karena awal-awal pasti bingung kenapa diganti, kenapa Maguire diganti menit segini dan lain-lain. Ternyata setelah gue kulik lagi alasannya adalah menjaga kebugaran pemain itu lebih baik lagi dengan catatannya para pemain yang banyak cedera gitu loh. Lagi-lagi ya itu adalah taktikal pelatih atau Amorim. Dengan seperti ini menurut gua akan lebih baik gitu buat klub dan sadaran pelatih itu sangat penting ketika melihat para pemain memang butuh jam istirahat lebih panjang. Baik lagi kan, bisa atau tidak pemain penggantinya. Kayak kemarin kan Aiden Heaven gagal total ketika digantikan oleh Luke Shaw. Itu gagal total. Mungkin itu baik lagi, para pemain tidak bisa menjalankan ritme pertandingan saat itu. Ya mungkin itu PR-nya Amorim lah ya. So far, yang tadi gue bilang, kunci sistemnya De Ligt dan Luke Shaw. Kunci sistemnya Amorim itu berdua. Karena kalau misalnya ada pemain yang bisa menjalankan itu, misalnya ya, amit-amit cuman amit-amit banget, amit-amit cuman baik lah ya, tiba-tiba Luke Shaw sama De Ligt cedera, nah itu agak sulit penggantinya. Karena kalau De Ligt cedera, itu berarti harus Euro masih pemahaman taktik terkait itu kayak agak kurang menurut gua agak kurang. Karena dia lebih kayak one on one gitu ketika bola datang ke dia dan dia bisa gitu. Dan dia juga masih muda dan butuh jam terbang lebih banyak. Beruntung
Euro ada De Ligt dan Maguire, dan dia harus banyak belajar dari mereka berdua karena mereka berdua benar-benar the best dan the beast di belakang. Nah, kita lihat nih nanti lawan Nottingham, apakah memainkan Maguire atau memainkan Euro. Menurut gue sih bakal bakal mainin Maguire karena Nottingham pasti akan bola-bola atas. Sandys kan memainkan bola-bola atas. Seperti itu sih. Oke, itu saja dulu untuk pembahasan terkait bahasa sepak bola kali ini. Next akan gue bahas yang lain. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.